وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengakuan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan mempelajari bersama yakni ahkamul wudu. Allah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang yakni menyela-nyelai jenggot ketika berwudu. Dan bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya jenggot yang tipis adalah ketika bertatap muka dengan orang lain maka kulit di belakang jenggot itu masih nampak. Sementara kalau kulitnya sudah tidak nampak berarti termasuk kategori jenggotnya tebal. Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk jenggot yang tipis, sebagaimana yang kita sebutkan di kesimpulan yang pertama, maka air itu wajib untuk sampai ke bagian kulit wajah di belakang jenggot tersebut. Kesimpulan yang ketiga, jika jenggotnya tebal, dalam artian ketika bertatap muka sudah tidak nampak lagi kulit wajah yang di belakang jenggot, maka yang bagian luar dari jenggot yang di wilayah wajah itu wajib untuk dicuci, wajib untuk dikenai air. Sementara yang bagian dalamnya, yakni kulitnya yang tersembunyi di balik jenggot yang tebal itu, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Jumhur para ulama berpendapat sunnah untuk menyela-nyelai sampai airnya kena di bagian kulit di dalam jenggot yang tebal itu. Sementara Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala berpendapat wajib. Antara yang pendapat sunnah dan pendapat wajib. Kalau anak pribadi kemarin masih condong pendapat Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala, yakni wajib untuk menyela-nyelai jenggot sampai ke bagian dalam, yakni di bagian kulit wajah yang di baliknya jenggot yang tebal tersebut. Kesimpulan yang kelima, bahwasanya memelihara jenggot itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu telah dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jenggotnya tebal, jenggotnya besar, jenggotnya lebat, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau juga memerintahkan untuk memelihara jenggot. Ada perintah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara jenggot. Dan ini juga jalan yang telah ditempuh oleh para khulafaur rasyidun ridwanu alaihim ajmain. Mereka semuanya juga berjenggot. Demikian juga para sahabat yang lainnya dan juga para ulama salaf as-salih rahmatullahi alaihim ajmain, mereka yakni memelihara jenggot sebagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenggot ini bukan ciri khasnya teroris, tapi itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan yang sebelumnya. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, yakni membahas tentang masalah menggosok yakni anggota wudu, menggosok anggota wudu yang kewajibannya itu dicuci. Maka yang akan dibahas, apakah cukup sekedar mencuci tanpa menggosok ataukah harus juga dengan menggosok. Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala dengan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Khanifiddini rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya kata Al-Hafidz
Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Bulughul Maram, wa an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya, didatangkan kepada beliau, bi thulutsai muddin, dengan air, ya, dengan air, yakni sekitar 2/3 mud. 2/3 mud. 1 mud berapa? Sering kita sebutkan. 1 mud itu cakupan 2 telapak tangan, ya, cakupan 2 telapak tangan penuh, yang mana telapak tangannya ukurannya sedang, normal. Telapak tangannya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kemudian posisi membukanya juga sedang, tidak terlalu buka, tidak pula terlalu menutup. Jadi sedang. Ya. Jadi 1 mud itu cakupan 2 telapak tangan, yang telapak tangan itu ukurannya normal, sedang, kemudian membukanya juga sedang, tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil, ya, tidak terlalu menutup. Itu 1 mud. Maka dalam hadis ini Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menceritakan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan kepada beliau air sejumlah 2/3 mud. Tidak sampai 1 mud. Ya, tidak sampai 1 mud, tapi hanya 2/3 mud digunakan untuk berwudu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yadluku dhira'aihi, faja'ala, lalu mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam yadluku, menggosok, dhira'aihi, 2 dhira' beliau. Dhira' itu apa? Dhira' itu lengan bawah. Dhira' itu lengan bawah, mulai ujung jari tengah sampai ke siku, ya, mulai ujung jari tengah sampai ke siku itu namanya dhira', namanya dhira'un. Ya, jadi beliau menggosok dhira', ya, dua dhira' beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci tangan sampai ke siku, itu beliau menggosoknya, ya, beliau menggosoknya. Bukan hanya mengguyurkan air ke situ, tapi dengan menggosokkan dengan telapak tangannya. Itu dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhrajahu Ahmadu, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Ada perbedaan riwayat, kemudian dari situ timbul perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain tentang hadis ini. Tapi intinya kandungan makna dari hadis ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau air sejumlah 2/3 mud. Kemudian ketika berwudu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok lengan bawahnya, ya, menggosok lengan bawahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Di sini ada 2 masalah secara ringkas. Masalah yang pertama, bagaimana hukumnya menggosok, ya, bagaimana hukumnya menggosok anggota wudhu yang tindakannya itu harus dicuci. Jadi dalam berwudhu itu kan ada 2 tindakan, ya, ada 2 jenis tindakan dalam berwudhu. Tindakan yang pertama atau jenis tindakan yang pertama adalah al-ghuslu, mencuci. Al-ghuslu, mencuci. Yang dilakukan tindakan mencuci itu berlaku untuk wajah, kemudian yakni tangan sampai ke siku, dan kaki sampai ke mata kaki. Ya, maka untuk 3 anggota wudhu ini perlakuannya, tindakannya adalah al-ghuslu, adalah dicuci, Kemudian jenis tindakan yang kedua adalah al-mashu, mengusap. Al-mashu yakni mengusap. Dari anggota wudhu yang dilakukan tindakan mengusap itu hanya 1, yakni apa? Ar-ras, kepala, yaitu ar-ras, kepala. Ya. Ini 2 tindakan yang dilakukan ketika berwudhu. Nah, makanya jadi pembahasan kita
adalah terkait anggota-anggota wudu yang tindakannya adalah al-ghuslu, adalah mencuci. Anggota wudu yang dicuci, apakah ketika mencucinya itu harus pula dengan digosok dengan tangan? Ataukah cukup dengan diguyur air? Ataukah cukup dengan diguyur air tanpa digosok, ataukah harus digosok dengan tangan? Lalu bagaimana hukumnya hal tersebut? Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang masalah ini, kita murojaah sedikit. Apa yang dimaksudkan atau apa perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu? Ini sudah sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Bedanya apa antara al-ghuslu mencuci dan al-mashu mengusap? Al-ghuslu, yang namanya al-ghuslu itu adalah mencuci dalam artian harus ada aliran air, ya. Harus ada aliran air, itu namanya al-ghuslu. Jadi al-ghuslu itu harus ada aliran air. Cuma kemudian para ulama berbeda pendapat, dan itu kaitannya dengan pembahasan kita. Apakah cukup dengan guyuran air yang mengalir di anggota yang harus dicuci itu, ataukah disyaratkan harus pula digosok dengan tangan pada anggota wudu yang harus dicuci itu? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Tapi ringkasnya kalau dikembalikan kepada definisi yang ada dalam kamus-kamus Arab, bahwasanya menunjukkan namanya al-ghuslu itu yang penting sailanul ma, ada aliran air. Yang penting ada aliran air. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, cucilah wajah-wajah kalian dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kemudian di akhir wa warjulakum ilal ka'bain, dan cucilah dua kaki kalian sampai ke mata kaki. Maka mencuci itu yang lebih tepat, yakni hukum asalnya mencuci itu yang penting ada aliran air. Yang penting ada aliran air. Beda dengan al-mashu. Beda dengan al-mashu, yakni mengusap. Kalau mengusap itu tidak ada aliran air. Yang penting basah. Yang penting ada airnya, tapi nggak terlalu banyak, tidak harus mengalir. Kalau kemudian ada unsur mengusap, Jadi tangan dibasahi kemudian mengusap kepala misalkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan al-mashu. Tidak ada aliran air. Itu namanya al-mashu. Jadi beda antara al-ghuslu dengan al-mashu. Kalau al-ghuslu berarti ada aliran air, tidak mesti ada usapan, gosokan. Tapi kalau al-mashu, yang penting basah, tidak ada aliran air, tapi harus diusap. Tapi ada unsur mengusap. Nah, itu bedanya antara al-ghuslu dan al-mashu. Nah, maka kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan bagaimana hukumnya menggosok atau mengusap anggota-anggota wudu yang kewajibannya adalah harus dicuci. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau pendapatnya yang Imam Malik rahimahullah ta'ala dan umumnya para ulama Malikiyah, mereka berpendapat disyaratkan harus menggosok. Ya, disyaratkan ketika mencuci anggota-anggota wudu, yakni wajah, tangan, kaki, itu tidak cukup dengan guyuran air, tidak cukup dengan aliran air, tapi menurut ulama Malikiyah ini harus juga dengan digosok. Jadi menurut madhabnya Malikiyah ini, kalau kita berwudu dengan cara yakni nuangkan air ke wajah tapi tidak digosok begini, maka itu wudunya belum sah menurut madhabnya ulama Malikiyah rahmatullahi alaihim ajmain. Kemudian pendapat yang kedua, madhabnya jumhur. Pendapatnya mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau jumhur ini berpendapat bahwasanya yakni mengusap atau menggosok anggota wudu yang kewajibannya dicuci itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan suatu hal yang disyaratkan. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Di sana ada pendapat yang lainnya tapi tidak kita sebutkan di sini.
Jadi secara garis besar ada dua pendapat tersebut. Malikiyah berpendapat harus digosok, kalau nggak digosok maka wudunya tidak sah. Jumhur berpendapat disunnahkan saja, ya disunnahkan saja. Lalu mana yang rajih dari dua pendapat tersebut? Mana yang rajih dari dua pendapat tersebut? Intinya kalau hukum asalnya, yang rajih adalah pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Hukum asalnya yang rajih pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, bahwasanya mengusap anggota wudu yang kewajibannya dicuci itu hukum mengusap itu hanyalah apa? Hanyalah sunnah. Hanyalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena itu adalah perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi. Hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, didatangkan kepada Nabi air sejumlah 2/3 mud untuk berwudu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu itu menggosok lengan bawahnya, ya menggosok lengan bawahnya. Ini datang dari apa? Ini datang dari fi'ilnya Nabi, perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum asal dari perbuatan beliau adalah berfaedah, hal itu adalah sunnah. Hal itu adalah sunnah. Kenapa tidak dikatakan itu disyaratkan? Karena kalau kita kembalikan kepada pengertiannya secara bahasa, al-huslu itu adalah aliran air. Yang penting ada aliran air. Tidak disyaratkan harus apa? Tidak disyaratkan harus dengan adanya usapan atau menggosok anggota wudu tersebut. Ya. Maka ketika seorang mencuci wajahnya, seorang mencuci tangannya sampai ke siku, seorang mencuci kakinya sampai ke mata kaki hanya dengan diguyur, berarti dia sudah menjalankan perintah Allah SWT, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian di akhir ayat wa arjulakum ilal ka'bain, itu dia sudah menjalankan perintahnya Allah SWT. Sudah sah meskipun tanpa digosok. Tapi digosok ini hukumnya sunnah karena apa? Karena telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah karena dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Ya, jadi harus diperinci. Perincian yang pertama, hukum asalnya bahwasanya menggosok anggota wudu yang kewajibannya dicuci ini, menggosoknya hanyalah sunnah, tidak wajib apalagi syarat. Itu hukum asal. Kemudian perincian yang kedua, kalau misalkan dalam kondisi tertentu mungkin airnya sangat sedikit, harus betul-betul dihemat. Sehingga kalau sekedar diguyurkan sedikit-sedikit itu airnya tidak akan merata ke anggota-anggota wudu yang seharusnya dicuci. Tidak merata ke anggota-anggota wudu yang harus dicuci. Maka dalam kondisi seperti ini, hukum untuk menggosokkan air supaya merata ke seluruh anggota wudu itu adalah wajib. Berdasarkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Suatu hal yang mana kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya hal tersebut, berarti hal itu juga ikut menjadi wajib. Dalam hal ini kewajibannya apa? Kewajibannya dalam mencuci itu air mengalir ke seluruh anggota wudu yang dimaksud. Nah, ketika air tidak bisa mengalir ke seluruh anggota tubuh yang dimaksud secara merata kecuali dengan harus digosok, diratakan, berarti meratakan di sini yang hukum asalnya sunnah berubah menjadi wajib. Ya, berubah menjadi wajib. Nah, ini dua perincian tentang masalah ini. Perincian yang pertama, hukum asalnya menggosok itu hanyalah sunnah, dianjurkan saja. Perincian yang kedua, dalam kondisi tertentu yang mana air tidak bisa merata kecuali harus diratakan dengan gerakan tangan, dengan digosok, dengan diusap, maka mengusap ini hukumnya berubah menjadi wajib. Ya, hukumnya berubah menjadi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Khonibidini rahimani warahmatullah. Kemudian masalah yang kedua, dari hadis itu pula kita bisa mengambil suatu faidah, yakni dianjurkannya untuk berhemat air ketika berwudu. Ya, dianjurkan, disyariatkan untuk berhemat air ketika berwudu. Begitu pula ketika mandi dan lain sebagainya dianjurkan untuk berhemat. Tapi kasus kita di sini, perbuatannya Nabi SAW tadi
kaitannya dengan berwudu. Ketika berwudu di sini beliau hanya menggunakan air 2/3 mud. Sedikit sekali, tidak sampai 2 cakupan 2 telapak tangan, nggak sampai cakupan 2 telapak tangan, ya, tapi hanya 2/3-nya, hanya 2/3-nya. Ini sedikit sekali. Maka ini menunjukkan dianjurkan untuk berhemat sesedikit mungkin, tapi juga tidak terlalu. Yang penting apa? Yang penting kewajiban bisa terlaksana, air bisa merata ke bagian tubuh yang dimaksud. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk israf, untuk berlebihan dan boros. Ini mau dianjurkan, disyariatkan untuk menyedikitkan air wudhu, ya, menyedikitkan air wudhu. Ya, ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya berita ini disampaikan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Nabi berwudhu pakai air 2/3 mud. Ini adalah yakni ukuran air yang paling sedikit yang ternukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan data yang valid, dengan hadis yang sahih dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana memang ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah berwudu dengan air sejumlah 1/3 mud, 1/3 mud, lebih sedikit lagi. Tapi hadis itu kata Imam Sunani rahimahullah taala la aslalah, tidak ada asalnya. Yang sahih dari data-data hadis yang ada itu minimal yang pernah digunakan oleh Nabi SAW untuk berwudu itu adalah 2/3 mud, ya, 2/3 mud. Tapi di sana ada hadis yang lain, hadisnya Anas Malik radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang sahih menceritakan kebiasaannya Nabi SAW itu beliau berwudu dengan air sejumlah 1 mud, ya, dengan air sejumlah 1 mud. Itu kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini intinya 1 mud itu pun juga menunjukkan bahwasanya beliau ketika berwudu itu berhemat air. Ya, ketika berwudu beliau berhemat air. Cuma nanti tergantung kondisinya, terkadang beliau pakai air hanya 2/3 mud, tidak sampai 1 mud, terkadang beliau gunakan air 1 mud. Ini tergantung kepada kondisinya. Ini tergantung kepada kondisinya. Tapi intinya menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk menggunakan air ketika berwudu itu sehemat mungkin, sehemat mungkin. Khonifiddini rahimani wa rahmakumullah. Para ulama atau sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya tentang ukuran kadar air yang digunakan untuk berwudu itu tidak ada batasan tertentu. Tidak ada batasan tertentu. 2/3 mud, 1 mud itu bukan batasan, tapi semuanya kembali kepada kondisi masing-masing orang. Ya, semua kembali kepada kondisi masing-masing orang. Tapi intinya adalah apa? Disyariatkan untuk berhemat air sesedikit mungkin. Yang penting sudah bisa menjalankan kewajiban untuk meratakan air ke seluruh anggota wudu yang dimaksud, ya, dan tidak diperbolehkan untuk israf, untuk yakni boros dalam penggunaan air. Itu intinya. Karena masing-masing orang tentu berbeda kondisinya. Ada yang fisiknya besar, ada yang orangnya kecil atau mungkin masih anak-anak, tentu jumlah air yang digunakan itu akan berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Maka tidak ada, ulama tidak khilaf, ya, ulama sepakat bahwasanya tidak ada kadar tertentu yang merupakan batasan jumlah air yang digunakan untuk berwudu. Baik. Ini dinukilkan kesepakatan tentang masalah itu oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan yang lainnya tentang masalah tersebut. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, secara ringkas. Mudah-mudahan apa yang kita merojah ini bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.